lebih mengedepankan edukasi. Pemerintah perlu menjelaskan tujuan dan manfaat sertifikasi secara transparan sehingga tidak disalahpahami sebagai upaya untuk membatasi kebebasan berdakwah. Perlu diketahui bahwa tujuan sertifikasi bagi pendakwa adalah untuk memastikan kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab moral bagi para pendakwa dalam menyampaikan ajaran agama secara tepat, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Tentu akan ada pertanyaan besar, lalu bagaimana jika ada ustadz atau pendakwa yang menolak untuk mengikuti program sertifikasi? Apalagi mengancam-ngancam pemerintah, ceramahnya suka menipu, ceramahnya memberikan materi bohong atau hadis palsu. Tidak boleh lagi ceramah agama dijadikan sebagai alat politik untuk memprovokasi dan menjatuhkan lawan politiknya. Kalau sekedar mendukung aja, saya kira boleh. Yang membahayakan adalah memprovokasi dan memecah belah umat dengan cara menjatuhkan lawan politiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Carlos Monitoring dengan saya Cato Carlos. Kali ini kita akan membahas masalah dampak sosial adanya kejadian di mana ada seorang ulama yang bernama Gus Miftah yang dianggap dengan teganya melakukan penghinaan kepada penjual es teh yang bernama Bapak Sunarji. Walaupun Gus Miftah sudah meminta maaf ke Bapak Sunarji di rumahnya, namun Presiden Bapak Prabowo tetap memberikan teguran kepada Gus Miftah. Tapi saya yakin Gus Miftah tidak setega itu untuk menghinakan orang lain. Ya, dia saya kira lagi apa saja karena terpeleset lidahnya saja. Karena di dalam penyampaian dakwahnya itu Gus Miftah orangnya suka bercanda saat berdakwah untuk mencairkan suasana. Nah, kalau kita tengok penjual es teh Bapak Sunarji, kesehariannya yang seorang penjual es teh, utamanya saat ada pengajian-pengajian untuk menghidupi keluarganya dan membiayai 2 orang anaknya yang sedang bersekolah. Nah, karena ini ada dampak yang serius, kalau banyak ulama atau pendakwa yang suka menyampaikan hal-hal yang negatif kepada jamaahnya, lama-lama saya khawatir masyarakat bisa tidak percaya lagi kepada kehadiran ulama atau pendakwa. Di mana kasus seorang penjual es teh mendapatkan candaan yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan dari Gus Miftah. Diawali dengan peristiwa olok-olok itu terjadi saat acara sholawatan di lapangan Dr. Hewan Supardi di Desa Sawitan, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu lalu. Nah, viral dianggap sebagai hinaan atau umpatan dari Gus Miftah pun langsung beredar dalam bentuk video. Video yang beredar itu merekam dengan jelas saat momen Gus Miftah dianggap mengumpat ke penjual es teh tersebut. Terlihat dalam potongan video viral tersebut, awalnya Gus Miftah bertanya dan melontarkan kata-kata umpatan yang diawali dengan pertanyaan dari Gus Miftah, yaitu esmu jioke ora? Nah, itu artinya es tehmu masih banyak nggak? Lalu dijawablah oleh penjual es itu masih. Lalu Gus Miftah jawab lagi dengan kata-kata yang dianggap tidak patut diucapkan, yaitu yokono didol goblok. Nah, itu artinya ya sana dijual goblok. Nah, ucap Gus Miftah dari atas panggung. Sontak para jamaah pun tertawa, terutama 2 orang yang ada di kanan kirinya Gus Miftah. Lalu dengan percakapan dilanjutkan oleh Gus Miftah, yaitu dolon dhisik, engko lak rong payu, ya wis takdir, artinya kamu jual dulu, kalau nanti belum laku ya sudah takdir. Sebenarnya hanya sampai di situ saja sih komen itu bisa sangat viral. Nah, saat itu Pak Sunarji saat diolok-olok Gus Miftah ya sempat terdiam sejenak. Lalu saat Pak Sunarji saat ditemui wartawan di rumahnya menyampaikan kalau beliau sebenarnya tersinggung, tapi mau apa lagi, katanya begitu. Nah, Pak Sunarji ini punya 2 orang anak loh. Kalau tahu ayahnya digoblok-goblokin di depan umum, dijadikan bahan olokan, kira-kira bagaimana ya perasaan anak-anak tersebut? Mentalnya bagaimana? Pasti malu. Ya, di sekolah pun pasti mentalnya juga bisa down itu. Belum lagi dengan istrinya yang malu di lingkungan kampungnya. Saya juga tak habis pikir, kok bisa ada ulama yang begitu mudahnya melakukan lontaran candaan yang tidak patut dan justru disambut tertawaan oleh para jamaahnya, terutama ustadz yang duduk persis di sebelah kanannya Gus Miftah, yaitu Kiai Haji Usman Ali. Itu sampai tertawa terpingkal-pingkal. Nah, itu loh, itu saya juga nggak habis pikir, itu gambaran hatinya seperti apa ya. Kiai Haji Usman Ali yang sebenarnya juga seorang pendakwah yang juga sebagai pengasuh pondok pesantren
Api Al-Huda di Kecamatan Mertoyudan di Kota Magelang. Begitu juga dengan orang yang berada di sebelah kirinya Gus Miftah, yaitu yang bernama Zaidan bin Yahya. Itu juga ikut tertawa lepas saat Gus Miftah dianggap hina seorang penjual es teh. Ya, disebut Habib lah si Zaidan bin Yahya ini ya, yang juga seorang pendakwah dan juga pimpinan dari Majelis Sekar Langit di Pekalongan. Habib Zaidan bin Yahya ini juga seorang vokalis dan juga konten kreator. Ternyata Zaidan bin Yahya ini adalah cucu keponakan Habib Lutfi Yahya, seorang ulama besar Indonesia yang juga menjadi Rois Am Jamiah Ahlu Thariqah At-Mutabaroh Anadiyah atau ketua Jatman yang diduga sering memalsukan makam-makam bersejarah. Tentu banyak orang yang geram dan menyatakan di mana hati nurani Gus Miftah dan di mana hati nurani para bapak yang duduk di sebelah kanan kirinya Gus Miftah dengan mudah mentertawakan bapak penjual es teh itu tadi. Apakah hati kalian sudah beku? Apakah sudah mati rasa terhadap saudara kita yang seorang penjual es teh itu, sehingga sampai hati dan tega memandang rendah saudara kita sendiri, Bapak Sunarji penjual es teh tersebut? Tapi Gus Miftah sudah bagus, sudah mau datang ke rumahnya Pak Sunarji meminta maaf, dan mudah-mudahan Gus Miftah lebih hati-hati lagi di dalam menyampaikan dakwahnya. Dan juga Zaidan bin Yahya juga begitu, sudah meminta maaf. Ya baguslah, memang harus begitu, sesama saudara muslim saling memaafkan. Tinggal Kiai Haji Usman Ali ini aja yang belum memberikan keterangan. Nah, kita tunggu saja berita dari Kiai Haji Usman Ali. Tidak selesai sampai di situ saja, ternyata dengan adanya peristiwa tersebut akhirnya pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah mengumumkan untuk mundur dari jabatan sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Nah, pernyataan pengunduran diri tersebut disampaikan langsung oleh Gus Miftah yang juga merupakan pengasuh pondok pesantren Ora Aji Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan lain, Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara mengenai mundurnya Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah dari Kabinet Merah Putih. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menilai keputusan Gus Miftah untuk mundur dari pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab. Pak Prabowo menyampaikan kalau Gus Miftah dengan sadar salah ucap, beliau bertanggung jawab dan mengundurkan diri. Begitulah kira-kira yang disampaikan Pak Prabowo Subianto di Istana Presiden di Jakarta hari Jumat malam tanggal 6 Desember 2024 lalu. Baik, kita belum selesai nih bahasanya untuk pembelajaran ini, bukan hanya untuk Gus Miftah saja, tetapi kepada banyak para pendakwah-pendakwah yang ada di Indonesia yang belakangan ini suka yang aneh-aneh di dalam menyampaikan dakwah. Kayaknya pemerintah ini harus segera turun tangan untuk segera menertibkan para pendakwah-pendakwah ini. Dan perlunya semua pendakwah dan calon-calon pendakwah harus mengikuti program sertifikasi. Dan setelah benar-benar lolos dari program sertifikasi, dibuktikan dengan sertifikatnya, baru boleh menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pendakwah. Saya yakin banyak para pendakwah yang alergi bila mendengar kata-kata program sertifikasi bagi para pendakwah. Perlu diketahui bahwa tujuan sertifikasi bagi pendakwah adalah untuk memastikan kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab moral bagi para pendakwah dalam menyampaikan ajaran agama secara tepat, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Harus diketahui bahwa program sertifikasi pendakwah tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berdakwah, tetapi untuk memastikan bahwa dakwah dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan selaras dengan nilai-nilai agama dan kebangsaan. Nah, implementasinya juga perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat agar tidak dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan beragama. Jangan sampai ada pendakwah yang arogan, maki-maki pemerintah, maki-maki kepala daerah, saling memusuhi antar ulama, merendahkan ulama yang lainnya, merendahkan jamaahnya sendiri, mengaku-ngaku cucu Nabi, padahal mereka bukan dan tidak bisa membuktikan kalau mereka itu adalah keturunan langsung cucu Nabi. Apalagi mengancam-ngancam pemerintah, ceramahnya suka menipu, ceramahnya memberikan materi bohong atau hadis palsu. Tidak boleh lagi ceramah agama dijadikan sebagai alat politik untuk memprovokasi dan menjatuhkan lawan politiknya. Kalau sekedar mendukung aja, saya kira boleh. Yang membahayakan adalah memprovokasi dan memecah belah umat dengan cara menjatuhkan lawan politiknya.
Demikian dari saya, Cato Carlos. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Carlos Monitoring.